materi judul bahaya petir. Proses terjadinya muatan pada awan karena bergerak terus menerus secara teratur. Seperti terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena bergerak terus menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan bereaksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Safety talk adalah salah satu penyampaian tentang K3 di lingkup pertambangan. Dan safety talk juga bisa untuk penyampaian bagaimana cara mengoperasikan unit dan benar. Safety talk kali ini di Lintas Fortuna Nusantara menyampaikan bahayanya petir. Karena di unit operasional atau produksi kami banyak sekali yang menggunakan listrik. Kami berharap untuk safety talk ke depannya biar kita lebih seragam lagi, ya. Kenapa saya menyampaikan bahwa kita ini semuanya masih seragam? Supaya LFN ini kita akan pergerakan juga di luar. Amin. Bukan untuk putaran di sini aja. Karena LFN ini baru terbentuk kurang lebih 1 tahun. Mudah-mudahan ekspansi ke depannya masih ada ke depan keluar sana, ya. Amin. Adakah masukan-masukan unek-unek yang perlu disampaikan? Ya silakan. Perbaikan jalan. Ya silakan. Kalau perbaikan jalan kita itu selalu continue untuk maintenance-nya. Ya, nggak hanya ready, glidernya lagi yang problem. Ya. Mungkin glidernya itu aman, eksanya di sana itu untuk memuat material rusak. Sementara bannya masih 5 Pak Bu glider. Jadi untuk sementara bannya di workshop tire itu masih menggelantung, Pak. Ya. Safety talk disebut juga safety morning talk atau toolbox meeting adalah pertemuan yang dilakukan rutin antara supervisor dengan para pekerja atau karyawan untuk membicarakan hal-hal mengenai K3. Entah tentang isu terbaru, regulasi, prosedur kerja, alat pelindung diri, potensi bahaya, dan lain-lain. Pelabuhan DSP itu sekarang kan sudah ada tertera rambu-rambu. Itu berapa kilometer per jam, Pak? 20, tapi masih ada melewati. Masih ada melewati batas kecepatan tersebut. Nah, kita tahu sendiri, Pak, ya, kondisi jalan di area DSP sana itu lenggang ganggu. Itu sangat berpotensi. Satu, ya kalau dia melenggang begini, Pak, U-ball ya, cepat putus. Kondisi jalannya begini, tokoknya cepat habis. Pas. Safety talk juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dan karyawan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di tempat kerja. Safety education adalah pengenalan dasar-dasar keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 kepada karyawan baru atau visitor atau tamu.
Mengapa safety talk begitu penting dan harus dilakukan secara rutin sebelum bekerja? Bukankah pekerja sudah mendapatkan pelatihan formal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja? Iya, meskipun para pekerja sudah mendapatkan pelatihan formal K3 sesuai bidang pekerjaan masing-masing, Anda sebagai supervisor juga wajib mengingatkan kembali para pekerja akan pentingnya K3 melalui safety talk. Ada beberapa komponen di unit kita ini bermasalah. Apakah itu gagal produk, kita gagal. Yang kita analisa sekarang itu alias. Pada dasarnya safety talk bertujuan untuk menginformasikan bahaya yang terdapat dalam suatu pekerjaan dan cara mengantisipasinya. Topik yang paling sering dibahas biasanya mengenai peringatan untuk mengutamakan keselamatan dengan cara mengenakan alat pelindung diri atau APD dan peralatan sesuai dengan pekerjaan. Masih tersebut. Ya, tidak serta-merta membalikan telapak tangan. Ya, butuh proses. Ya, tapi kita tidak berhenti begitu saja untuk memperbaiki kelancaran kita semua, untuk mengurangi. Kadang-kadang koordinasi sama main road. Ya. Mungkin pengawas berkoordinasi sama pihak tambang. Itu semuanya dilakukan pembenahan, Pak. Ya, aku paham aja, Pak. Cuma karena kita di alat cukurnya kita itu yang masih kurang. Ya, alat cukurnya kita itu masih kurang. Kita masih selalu berupaya. Glider main road rusak, kita mau minta tambang. Ya, tambang cuma satu glider. Melayani mereka mengkondisikan dulu di areanya. Terkecuali ada peluang atau ada waktu boleh. Ya. Oke, itu dikoordinasikan selalu, Pak, ya, untuk para pengawas, untuk maintenance-nya rutin selalu menyampaikan ke Menrut tambang untuk melakukan pembenahan. Ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan rekan-rekan, karena mengingat waktu sudah jam 8 mungkin ya. Saya bilang mungkin. Nah, itu makanya didengar secara seksama dulu. Baru digombleng. Oke, mari kita. Peran penting safety talk inilah yang menjadi alasan mengapa materi safety talk perlu disampaikan secara rutin dan berulang-ulang. Pengulangan ini bukan berarti para pekerja dianggap belum tahu, tetapi inilah salah satu cara untuk terus meningkatkan mereka agar pentingnya penerapan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga merupakan salah satu proses pembentukannya budaya K3 di perusahaan. Naik tangga itu ya harus satu, tidak langsung tangga. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan Bapak Sugeng. Ya, ringkas saja, Pak, ya. Ya, ringkas aja. Kali lebar. Ya, ini aja Pak Bu. Ini ya simpan 3 jalan baru tuh. Kalau bisa dipapas-papas sedikit anunya, biar tidak terlalu menjulur. Jadi kalau ada dari belakang, itu mesti kita antisipasi dulu kocok. Kalau ini tidak usah, langsung aja goyang 3-3. Nah, 3-3 langsung belok. Makanya begini, Pak, ya. Itu kadang-kadang berubah, Pak. Ya, tapi jalan tersebut itu sifatnya sudah permanen. Nah, maksudnya Pak Bu itu dipapas sedikit sebutnya ya, jadi papas itu biar terlalu menjulur. Yang tikungan kalau sampai mau ke kiri. Iya, mau ke kiri. Oke, gini. Mau menambah ya, butuh gorong-gorong lagi. Nah, kok banyak tuh tinggi di situ belakang timbul itu tinggi. Aduh, Karasi Pak Siki Karasi. Oke, nanti begini banyak, nanti saya analisa ya. Oke teman-teman, itulah tadi salah satu kegiatan safety talk yang dilakukan di Lintas Fortuna Nusantara, di mana kita selalu diingatkan, direfresh kembali agar kita bisa mengenali di mana ada potensi-potensi berbahaya yang bisa kita minimalisir dan kita hindari. Sekian dulu video ini, silakan saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.